Benar, benar, kan? Ya, Jadi saya sudah berusaha mencegah, kan, untuk tidak melibatkan diri dia ke dalam LP tersangka di Polres Jakarta Utara. tapi tidak diindahkan. Tidak, iya. Tapi Malah dia melihat itu menjadi kesempatannya mungkin, kan? Saya diintimidasi dan hal-hal lain. Saya disuruh pulang, saya disuruh jaga anak dan yang lain, gitu-gitu. Dia bilang saya tidak akan menang hal ini. Kan? Jadi adanya keanehan, banyak keanehan, kan? Oke. Faktor nomor 8, bahwa sebelum dilakukan verifikasi peserta rapat umum pemegang saham luar biasa PT Crown Castle Konstruksindo oleh terlapor, seharusnya didahului penandatanganan daftar hadir para pemegang saham perseroan dan atau yang mewakilinya, sehingga tidak terjadi pada kegaduhan. saat itu Mbak menandatangani absen tidak? Atau ada penawaran ini absen isi dulu gitu? Awalnya ini saya agak terkejut ya, karena jujur kata Antonius Wijaya yang sedang ditahan di Rutan itu hadir di hadapan saya. Dan melihat fakta notaris Michael melihat saya terkejut dengan Antonius Wijaya hadir, kan? Hadir bukannya meluruskan fakta ini, menenangkan, tapi justru mengintimidasi mengintimidasi ketraumaan dan musibah yang saya hadapin, menekan. Jadi kalau misalnya lihat dari video itu bukanlah RUPS LB. Terus LB yang saya tahu adalah RUPS yang mendadak ya, atau dibutuhkan, suatu dibutuhkan. Oke. Poin Pada saat itu berarti Mbak tidak tanda tangan absen sama sekali? Saya hadir di saat di sana, saya melihat Antonius Wijaya hadir itu udah melakukan gejala. Ada mengisi daftar hadir? Enggak ada. Justru saya cuma dapat tambahan surat kuasa ini, bahwasanya loh kok perusahaan ini karena sahamnya segitu kan udah dikuasakan untuk menjalankan. Inilah yang saya dapat. Poin nomor 9, bahwa dalam rekaman video yang diperlihatkan terlapor, memang terlihat pelapor menyerahkan dokumen surat kuasa kepada terlapor, iya, dengan cara seperti ini, melempar dan dinilai kurang sopan. Namun hal tersebut seharusnya tidak membuat terlapor berbicara dengan berteriak-teriak kepada pelapor di hadapan peserta rapat dan bahkan mengusir pelapor. Tidak boleh mengikuti RUPS. Iya. Jadi notaris Michael dia memberikan kesaksian bahwasanya dinilainya saya kurang sopan mungkin ya. Tapi namun di sini faktanya notaris Michael berbicara dengan berteriak-teriak kepada pelapor. Saya korban loh. Saya lagi lagi perawatan neurologis, perawatan dari Dr. Martin, perawatan otak yang intensif. Saya mesti menjalankan banyak hal-hal supaya saya tidak dioperasi. Kan? Saya memberikan fakta-fakta bahwasanya saya itu sedang kesulitan. Tapi bukan berarti saya tidak bisa memimpin sebagai komisaris utama. Kan? Malah notaris Michael berbicara dengan berteriak-teriak dari rekaman video yang diperlihatkan. Bahwa dalam rekaman video yang diperlihatkan notaris Michael, kan? Jadi notaris Michael juga ada rekaman video yang sebagai alat buktinya. Dari hasil rapat, hal-hal tersebut semestinya notaris Michael terlapor berbicara dengan berteriak-teriak kepada pelapor di hadapan peserta rapat dan bahkan mengusir pelapor. Jadi ini adalah fakta. Oke, nomor 9. Oke, 10. Bahwa tindakan terlapor yang telah mengusir pelapor tidak dapat dibenarkan mengingat kedudukan terlapor bukan sebagai ketua rapat.
Ya, puji Tuhan, ya, fakta-fakta ini telah terbongkar. Ya, saya sangat kesusahan, puji Tuhan, majelis-majelis kehormatan bisa melihat fakta-fakta ini, kan? Semoga kesalahan-kesalahan yang terjadi itu bisa diluruskan. Kan? 11. Bahwa notaris dalam melaksanakan jabatannya tidak hanya terikat dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi juga terikat pada Kode Etik Notaris, khususnya Pasal 3, Angka 1, 2, dan 4, Kode Etik Notaris. Ya. Oke. Nomor 12, bahwa terlapor dalam membuat akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT Crown Crusher Konstruksindo nomor 79 tanggal 28 Desember 2023 mengakui telah mengikuti keinginan sebagian besar pemegang saham yang hadir untuk mengisi agenda lain sebagai agenda pengalihan saham dari Antonius Wijaya kepada Greti Teresia Mandate, hal mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas karena syarat pembahasan agenda lain dalam RUPS haruslah dihadiri dan atau diwakili seluruh saham yang dikeluarkan oleh perseroan dan keputusan mana harus diambil berdasarkan suara bulat. Suara bulat. Iya. Jadi ini juga dilanggar. Jadi hal-hal lain seolah-olah itu melihat saya diusir, memanuver, mengambil kepentingan, kesempatan, sampai dibubukannya lah akta otentik ini, pembaharuannya. Oke. Benar. Jadi para majelis juga melihat adanya ini pelanggaran di posisi ini. Oke. Nomor 13, bahwa terlapor dalam membuat akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT Crown Crusher Konstruksindo nomor 79 tanggal 28 Desember 2023 untuk pengalihan saham juga tidak memperhatikan ketentuan dari pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan anggaran dasar perseroan. Karena setiap penjualan saham yang ada dalam perseroan menurut anggaran dasar perseroan harus ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya. Jadi mungkin ini bisa saya tegaskan kembali, kan? Apapun yang dibubuhkan dalam akta awal itu dilanggar. Akta dia nomor 116. Iya, akta yang dibuat ini juga dilanggar. Jadi banyak keanehan kan Pak, keanehan. Jadi banyak tanda tanya. Oke. Berarti Bang ada penawaran juga? Tidak pernah. Berarti kan harusnya kan kalau berdasarkan undang-undang itu kan diajukan dulu ke direksi, ditugaskan ke komisaris atau pemegang saham lain. SK awal. Kemudian kalau nggak salah di pasal selanjutnya diberikan waktu 30 hari untuk mempertimbangkan mau membeli atau tidak. Benar. Kalau kita melihat sebelumnya di 2021 November 2021 tanggal 29 kan akta PT CCK dibentuk. Akta pendirian. Benar, akta pendirian. Dan 1 bulan setelahnya, 1 bulan 6 hari setelahnya barulah terbit ini AHU. Jadi 1 bulan 6 hari barulah setelah ada akta barulah ada AHU. Ini ada jenjang waktu, ada jenjang waktu sekitar 36 hari. Tetapi akta perubahan hanya bersifat 1 hari. Jadi ini ada keanehan. Itu ekspres. Saya nggak tahu kepentingannya untuk apa. Wus Bandung. Ini ekspres. Oke. Jadi ekspres sekali nih. 28 Desember berita acara. 29 sudah dipakai. Udah dijual saham dan lain-lain. Ya, jadi saham yang saya mestinya mendapatkan keputusan dan hal lain-lain, kan, malah saya dirugikan. Ya. Okay.